Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku ini sekarang lagi di Kendal, Jawa Tengah, dan aku dapat info dari salah satu followers aku tentang berita. Jadi ada mantan suami yang minta rujuk sama istrinya, terus ditolak sama mantan istrinya karena sudah resmi untuk cerai. Dan si suaminya ini tidak terima, mantan suaminya tidak terima dengan sikap mantan istrinya, dan akhirnya dilakukan tindak kekerasan, yaitu bayinya dipaku di bagian kepalanya dan istrinya ditusuk guys pakai pisau. Ini sempat viral banget, tapi di TV viralnya. Di media sosial kayaknya aku nggak tahu seviral apa, tapi yang jelas aku lihatnya di TV. Terus aku mikir, wah ini daerah sini kebetulan kita lagi nanganin kasus juga di daerah sini, jadi kenapa enggak untuk menemui ibunya untuk menceritakan kronologisnya seperti apa. Buat kalian penasaran, ikutin. Kulanuan Bu. Ready? Oke. Dia ada ini mas, rumahnya ini rumahnya, saya nggak ada. Oh ini rumahnya aslinya. Oh, jadi ini rumah siapa? Aslinya. Oh rumah adiknya. Rumahnya ini lagi. Jadi kalau siang itu numpang ke sini, masih trauma soalnya. Kalau malam baru tidur. Oh masih. Baru 2 hari nempatin. Oh baru 2 hari. Oh gitu. Soalnya masih agak trauma, takutnya bisa kabur dari penjara nanti ke sini lagi. Oh enggak, insya Allah. Soalnya kan yang namanya punya dendam, takutnya masih ke sini. Oke, aku ini bersama dengan Mbak Rini Setiawati. Mbak Rini. Nah, maaf Mbak. Jadi boleh diceritain nggak Mbak kronologisnya kayak gimana sih? Oh iya, awalnya dia datang sebagai tamu, mau nengok itu anak saya yang pertama, yang mana? sama dia yang baju hitam itu anak ini? saya. Dia yang anak yang pertama sama dia. Terus dia salam seperti biasa, cuman kan dia emang orangnya nggak banyak omong gitu. Terus masuk masih pakai helm yang pertama, terus habis itu saya nyuruh kakak saya yang nemenin keponakan, tak suruh nyariin itu anak yang sama dia ya. Sebentar ya tak cariin. Terus dia keluar muter motor sama naruh helm. Habis itu masuk lagi langsung nengok ke anak saya. Pikiran saya kan, oh yang namanya mantan suami siapa tahu pengen nengok anak saya yang ini kan, yang namanya lama nggak ketemu kan, udah ada 4 tahun nggak ketemu. Terus dia nengok ini kok langsung bawa pisau dari belakang gini, langsung mau nancep anak saya, terus tangannya saya angkat gini dengan cepat, langsung tak gini, terus anak saya tutup dengan punggung saya. Jadi saya dipukul gini langsung ke punggung saya lagi, mau ngarah ke anak saya lagi gitu. Terus sekejap kok Mbak, nggak lama langsung abang saya dengar saya teriak ojo gitu. Jangan saya kan teriak gitu. Terus abang saya dari ruang tengah langsung marah, langsung dia lari kabur. Kan motornya udah diputer, jadi dia udah siap-siap. oh gitu. Jadi saya langsung angkat anak saya, lihat udah darah banyak, saya langsung lari minta bantuan keluar. Oh ya itu kena pisau. Iya pisau, dia bawanya pisau. Oh kena pisau. Pisau dapur, pisau buah itu loh. Jadi yang kena apanya Mbak? Kena ini kepala 2, yang sini sama sini. Oh. Ini alhamdulillah udah sembuh. Tapi masih agak ada benjolan ya? Benjolan ini kan karena dilem dari rumah sakit kan, agak digoresin lem gini. Jadi ndak dijahit. Saya bilang tak suruh jahit, ndak berani. Soalnya masih kecil kan, masih umur 2 minggu. Ndak berani rumah sakit. Takut katanya. Oke. Mbak posisinya udah menikah lagi?
saya udah menikah lagi. Jadi kenapa Mbak dia bisa melakukan hal itu, kenapa? Karena sebelum saya kan gugat cerai dari Taiwan. Karena dia nggak mau berubah, nggak bisa berubah. Ibarat saya kasih uang, saya kasih kepercayaan, uang dia habis-habisin, nggak tahu kemana. Udah ibarat tak kasih kesempatan bolak-balik, nggak bisa berubah. Itu berapa tahun yang lalu? Itu udah ada 3 tahun yang lalu, 3 tahun lebih lah. 3 tahun saya lebih di Taiwan udah 3 tahun. Oh Mbak TKW dulu? Iya. Oke. Terus gugat pulang ke rumah, iya, ke pulang. Indo, gitu. Terus setelah itu? Ya saya hamil kan sama bapaknya ini, saya pulang cuti. Ini kan saya pulang cuti, hamil. Jadi saya udah ada ini, terus saya di rumah baru 7 bulanan. Oh baru 7 bulanan. Cuman kan dia udah tahu saya nikah lagi, saya hamil kan, udah tahu. Oh udah tahu. Udah. Dia, cuman kan dia emang sudah pernah bilang kalau saya belum bahagia kamu nggak boleh hidup bahagia gitu. Pernah mengucap gitu. Oh pernah ngucap gitu. Jadi dia nggak ikhlas gitu? Enggak. Gugat cerai juga kata pengacara juga katanya di sidangan cuman ngomong sekali. Sekarang istri saya, nanti juga istri saya, sampai kapanpun tetap istri saya gitu. Jadi ya kata Pak Polisi juga seperti orang frustasi gitu. Oh stres ya jadi. Ya mau gimana, sayanya yang takut masih dendam kan. Ini bapaknya juga nggak bisa pulang, Taiwan juga masih Omikronnya masih parah banget, nggak bisa pulang cuti. Oh jadi bapaknya masih di Taiwan? Jadi saya masih di sini sama ibu. Mana rumahnya nggak ada kuncinya, jadi kan takut. Rumah saya yang depan jelek Mbak. Jadi masih rumah-rumah dulu. Takutnya nanti kalau kabur kesini lagi gimana, mau nengok ibarat bayinya udah mati apa belum kan. Ada yang namanya dendam kan, pengen memastikan kesini nanti, saya takut. Jadi kalau siang saya tidurnya di sini, kadang ke tetangga yang sana numpang lah. Kalau malam baru ke rumah. Nah waktu suami terakhir ketemu di mana? Terakhir ketemu itu pas ini Maret kemarin. Maret kan anaknya yang sama saya ini ulang tahun. Dia cuman nggak kesini, adiknya yang kesini. Katanya neneknya sana sakit, kangen. Terus diambil sama adiknya. Terus dia pulang, katanya ayah saya udah nggak jahat katanya. Biasanya kan mukulin dia. Oh sering mukulin? Sering mukul. Makanya saya nggak mau sama dia, sering mukul dari dulu. Oh KDRT juga? Kalau marah mukul. Jadi kan anaknya sering kena pukul. Jadi sekarang pun nggak mau ikut ayahnya. Terakhir ketemu yaitu anak sakit, saya ke sana. Gitu, dia lihat saya udah hamil tua. Juga salaman baik. Pikiran saya yang namanya mantan juga bisa lah silaturahmi baik karena ada anak. Cuman kayaknya dia masih dendam, nggak mau. Pas terakhir dilapor ke polisi gimana ceritanya? Saya langsung sini ketangkap kan, dia lari kabur langsung abang saya nyari ke rumahnya, udah kabur dia ndak di rumah. Jadi langsung sini, saya di rumah sakit langsung lapor polisi. Lapor polisi langsung ditangkap? Belum, selama dua malam baru ketangkap. Jadi Mbak tetap was-was tuh waktu 2 malam itu? Ya nyampe kemarin, sampai sekarang masih was-was. Ini saya pindah malam mau tidur di rumah itu baru ada 2 malam ini. Baru mau ke rumah. Malam-malamnya ya tidur di sini. Numpang. Jadi Mbak masih merasakan trauma sampai sekarang? Masih. Kalau lihat orangnya, adegan sidang pun saya nggak tahu masih bisa apa enggak. Kayak gemeter semua. Kemarin pas ke Polres itu ada reka ulang itulah. Saya lihat dia, saya kan ngumpet di ruangan tertutup. Cuman kan saya lihat dia jalan udah kayak mau pingsan Mbak. Yang namanya trauma itu lihat aja kayak gemeter mau pingsan saya. Dianya ngucapin sesuatu nggak?
Enggak. Soalnya enggak lihat saya kan di dalam ruangan diumpetin. Saya digantiin, soalnya saya enggak mau lihat dia langsung, enggak mau. Nggak kuat juga? Enggak sanggup. Jadi setelah melakukan penusukan sama dede bayinya, nggak pernah ketemu lagi? Enggak, dan ibarat di hati juga enggak mau ketemu lagi lah. Soalnya saya cuma berharap enggak ganggu saya sama anak saya sudah bahagia hidup gini. Untung Mbak, actionnya cepet ya. Coba kalau... Soalnya kan dia narik dari belakang, kan saya di samping anak. Jadi saya langsung, dia gini anak, saya langsung bisa narik tangan dia itu udah bisa saya tempel. Tapi tangan Mbak nggak luka? Enggak, cuman luka gini sedikit, goresan. Oh, goresan sedikit. Cuman kan yang agak parah yang kepala, soalnya jahit. Yang kepala yang satu ini yang panjang dijahit, yang dua enggak dijahit. Oh, Mbak juga kena di bagian kepala? Dia kan nunjuk gini, saya angkat, terus saya nutup ininya anak saya pakai dada saya, jadi punggung saya kan tengkurap gini. Ditutupin. Terus ya? dia nusuk kepala saya, mukul jeduk gitu, terus ngarah ke anak saya lagi. Cuman kan mas saya kan gerak cepat, langsung lihat dengar saya teriak langsung gerak dia. Berapa lama yang lalu sih kejadiannya? Udah 3 mingguan. 3 mingguan. Sekitar 2 minggu ya? 23 Mei. Berarti berapa? 2 Sejak minggu. 23 Mei. Iya, 2 mingguan. Ini kan umur sebulan sekarang, berarti iya 2 minggu. Oh, ini umurnya sekarang gedenya berapa lah? 1 bulan. 1 bulan. Jadi ini harusnya ada pendampingan trauma healing, tapi dari dinas sosial nggak ada yang datang ke sini? Ada. Oh, udah ada. Terus? Udah ada dari Komnas Perlindungan Anak juga ada, udah ada. Oh, ada pendampingan trauma healing nggak? Belum tahu trauma healing itu apa. Trauma healing saya kayak misalnya untuk penanganan traumanya, jadi untuk menghilangkan rasa traumanya nanti ada psikiater gitu? Enggak sih. Oh, nggak ada? Enggak, cuman ya trauma itu sebenarnya bisa hilang sendiri asal kita banyak hiburan sih sebenarnya. Jadi enggak perlu. Yang penting sudah Tapi bersyukur ditanyakan. pemerintah, maksudnya pemerintah juga peduli, itu udah syukur. Soalnya kan ibarat kayak sejenis bantuan ibu sama saya juga nggak pernah dapet dari pemerintah kan. Udah bersyukur, ibarat tahu lah, ibarat ibu saya juga janda, yang namanya janda, kerja keras dari dulu. Tapi ini beritanya viral sampai masuk TV ya? Saya juga nggak begitu tahu. Oh, nggak begitu tahu? Iya, saya kan ngurus anak sendiri. Ibu saya kerja sampingan ke kebun, bantu-bantu tetangga nyuci piring. Jadi saya ngurus anak sendiri, 2 sama itu. Saya urus sendiri. Jadi Mbak itu dulu tulang punggung keluarga? Dari dulu. Saya bersuami sama dia juga jadi tulang punggung. Dia soalnya nggak kerja? Ibunya nggak kerja, dia nggak kerja, adiknya nggak kerja. Adiknya kerja kalau mau, sebulan paling nggak betah lagi di rumah lagi. Jadi semua saya dari sejak kerja garmen, jahit, dikonveksi gitu, pabrik, terus sampai ke Taiwan. Saya lepas-lepas di Taiwan 1 tahun. 1 tahun saya coba, semua uang saya kirim, ternyata nggak jadi. Semua habis. Dipakai untuk apa? Nggak tahu. Kata ibunya kalau saya telepon, orang jajannya di luar, makannya di luar, nggak pernah di rumah. Kan sombong suamimu selama kamu jadi TKW gitu. Setiap uang banyak langsung habis. Jadi saya ngajuin cerai juga dari 2019. Ya karena itu, orangnya boros, nggak mau kerja, pemarah. KDRT juga? Jadi ini kasusnya juga banyak ya, aku juga nggak dengar cuma dari 1-2 orang yang
pekerja di luar negeri, terus suami dikirimin uang, tapi banyak juga yang suaminya foya-foya. Ya banyak. Iya banyak Ya, banget. Sebenarnya nggak semua TKW ibarat di sana harus nyariin suami yang di Indo, nggak. Semua itu yang namanya rumah tangga punya masalah masing-masing. Betul. Kalau bagi saya kok ini suami udah tak coba tak kasih semua kok nggak jadi, ya udah. Satu ibarat kan yang ngalamin kan kita hidup sama-sama, ibarat dia pemarah atau apa kan rahasia kita. Apa ada suami kita diumbar ke orang-orang? Enggak. Saya selama dipukul rumah tangga 6 tahun nggak pernah orang tua saya tahu. Cukup saya pendam sampai saya kurus, badan berat 38 kilo Mbak, saya pendam sendiri dari dulu. Dan Mbak kerja keras pun rumah kondisi nggak pernah direnovasi. Uang kan udah habis terus. 1 tahun habis sama dia, yang 2 tahun ini ibaratnya buat jatah anak saya. Anak saya ini disita di sana udah sejak saya di luar kan nggak boleh diambil di sini Mbak. Kenapa? Nggak tahu. Jadi alasannya nanti bapaknya marah gitu terus. Jadi kan nggak apa-apa, saya kan nitip sama neneknya yang sana. Saya nitip, yang penting kalau dipukul dibelain jangan boleh. Setiap bulan saya ngirim uang ke sana. Jadi ya udah, yang pikiran saya kan yang namanya TKW juga yang dibilang gaji besar belum tentu besar, ya kan. Ya yang penting anak bisa sekolah, bisa makan, saya sudah seneng. Pikiran saya ya rumah masih kayak gitu. Mbak, pendapatan 1 bulan di sana di luar negeri berapa? Kalau di sana Taiwan itu 8 juta per bulan. Cuman kan belum dipotong kita pulsa, sabun, apa gitu. Ibarat biaya hidup juga besar ya di sana. Ibarat pengen makan Indo apapun kan serba mahal. Ibarat sarimi di sini cuma 2.500, di sana 50 NT. 50 NT aja uang sini udah 25.000. Sarimi 1. Serba mahal di sana kalau makanan kayak Jadi gitu. Mbak bersih-bersih untuk ngirimin ke keluarga berapa dalam 1 bulan? 1 bulan itu saya tergantung, kadang kalau anak sering sakit juga 1 bulan pun langsung habis ludes. Langsung habis ludes, ibarat Jadi makan bener-bener anak, sekolah anak yang itu ternyata nggak disekolahin. Belum yang terakhir ini ibunya katanya saya adiknya suruh tanggung jawab, gila ini gila karena dicerai jadi gila, harus perawatan ke rumah sakit jiwa, katanya kabur di rumah sakit jiwa. Itu adiknya sendiri, ternyata dicek nggak ada, dia kata-kata sakit jiwa nggak ada. Jadi uang saya terus terang habis selama sama dia, sampai sekarang pun ya habis ke dia. Saya pulang pun minta ke sini ngajak tetangganya suruh nyaur utangnya yang 800.000, tak kasih. Itu ibarat saya perhitungannya karena anak saya sudah dirawat bayi, saya sudah seneng. Neneknya yang rawat bayi terus terang. Jadi saya sudah bersyukur. Mau dikasih ke saya lagi juga saya bersyukur anak boleh diantar ke sini. Kalau enggak saya malah makin takut anak di sana. Nah, terus pada saat suami udah melakukan kayak gitu, pihak dari keluarga sana meminta maaf datang? Nggak ada, satu pun nggak ada, terus terang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Adiknya bolak-balik minta surat apa itu pindah ke balai desa sini juga nggak berani mampir. Nggak mampir, nggak ada ibarat tanggung minta maaf atau apalah, nggak. Karena sebelum lebaran terus terang saya menagih hutang. Saya WA adiknya, saya minta setidaknya yang namanya hutang sama orang tua saya, nggak sama saya. Kalau sama saya mas saya nggak perhitungan, biarlah hilang itu uang. Cuman kan kalau yang ibu saya kalungnya digadein ya, digadein 6 juta kalungnya. Jadi kan ibu saya minta yang penting punya ibu saya dikasih. Ternyata nggak ada balasan dari keluarga saya. Sama sekali nggak ada. Nah, terus untuk proses hukumnya sampai detik ini gimana? Tinggal nunggu panggilan sidang. Tinggal nunggu panggilan sidang. Kira-kira katanya pelaku akan dihukum berapa tahun? Belum tahu jelas sih, kalau kepolisiannya katanya ya kurang lebih ya 5 tahun. Cuman dia tidak tahu. Andaikan 5 tahun juga harapan saya
minta tanda tangan di atas materai, jangan ganggu anak-anak saya. Saya sudah cukup, nggak perlu dia ngasih anak saya sebulan berapa, orang dia buat makan sendiri aja kurang. Yang penting jangan ganggu lah, ibarat anak saya sudah bahagia ikut saya, sudah jadi tanggung jawab saya, biar saya yang kerja nafkahin anak-anak saya enggak apa-apa, asal dia satu jangan muncul di hadapan saya dan anak-anak saya. Bahkan anak saya pun sudah trauma, enggak mau. Ayo ingin ikut nengok ayah ke penjara, enggak mau. Takut kalau dengar kata-kata ibu mau kemana, mau ke kantor polisi, enggak mau ikut. Nanti ada ayah codot dia manggilnya, enggak mau. Kalau ditanya ayahmu siapa, enggak mau nyebut ayah, namanya ayahnya itu enggak mau. Jadi udah trauma juga ya? Ditanya aja anaknya bisa, ayahnya siapa, enggak mau. Sayang, sini sayang, siapa namanya? Dek, ditanya tante nih. Coba sini, tante mau tanya. Aku mau tanya, ayah suka jahat ya? Ngapain ayahnya? Neke itu gini kalau marah. Iya, neke itu nyekek. Neke itu nyekek. Terus diapain lagi? Udah nangis nggak? Sering. Nangis nggak kamu? Nggak nangis, takut ya? Iya. Kalau marah sering marahin kamu. Nyubit pernah nggak nyubit? Pernah. Ngapain lagi? Udah. Kalau mukul bagian kepala? Enggak. Cuman nyubit aja. Takut nggak sama ayah? Wedi itu takut. Takut. Mau ketemu sama ayah nggak? Sekarang ini umur berapa? 6 tahun. 6 tahun, berarti mau sekolah ya? Iya. Udah bisa sekolah malah ya, kelas 1? Nggak di sekolahin di sana. Dia ikut saya baru 6 bulanan. Saya 7 bulan di rumah. Saya akan bilang kalau ikut di sana, terus terang saya nggak bisa nafkahin, nggak bisa ngasih 1 bulan sekali lagi karena saya nggak kerja. Saya bilang gitu. Terus? Langsung saya 1 bulan di rumah disuruh ngambil ke sana. Tak ambil lah, anak-anak saya ya saya ambil. Ibarat saya nggak bisa makan pun saya bantu, ibarat ngemis-ngemis juga yang penting anak saya makan. Kalau saya nggak bakal tak kasih ke sana. Cuman kan saya takutnya yaitu bapaknya kalau marah, takutnya daripada ribut soal anak kan. Kalau sana sanggup nafkahin ya silakan. Ternyata sana nggak bisa, saya suruh ngambil. Jadi nggak di sekolah juga sampai sekarang? Enggak. Jadi nanti segera akan disekolahin ya di sini? Iya, nanti saya yang nyekolahin. Ini pelajaran juga untuk kita semua, karena apa ya, ini pelajaran berharga sih ya Mbak ya. Iya sebenarnya. Untuk wanita semua di luar sana, terkadang segala hal bisa terjadi gitu loh. Hati orang nggak ada yang tahu. Ada orang nggak ada yang tahu. Soalnya dia diem cuman ternyata nyimpen dendam kan nggak ada yang tahu. Dia ngomong nggak sama kamu kalau dia dendam sama kamu? Nggak ada. Nggak ada. Dia hanya diem, dia emang orangnya pendiam. Jadi 4 tahun itu, 3 tahun ya? 3 tahun lebih itu dia nggak ngomong? Kontak, nggak komunikasi, emang nggak ada. Cuman yaitu terakhir dia cuman bilang, sampai kapanpun saya belum bahagia, kamu tidak boleh bahagia, itu terus. Cuman bilang gitu. Tapi untung ini hanya goresan doang ya Mbak ya? Iya, yang ini tusukan. Oh, itu tusukan. Yang ini kan goresan 2 ini. Oh. Yang sini. Jadi maksudnya auzubillah min dzalik, maksudnya nggak yang terlalu parah karena Mbak iya, udah. soalnya udah saya tempel tangan kan. Saya tempel tangan dia, tak tempel tangan saya. Aku pas dengar berita, kan mikirnya Allah itu gimana keadaan anaknya ya, kita. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Karena kan yang didengar kan
melakukan penusukan yang aku pikir kan make sense kayak anak bayi, walaupun penusukan sekecil apapun kan takutnya sebenarnya bahaya. sakit. Cuman kan dia alhamdulillah kuat. Rewel nggak pada saat? Enggak, nangis sebentar doang, nangis pas ketusuk. Terus saya angkat, saya ajak naik motor, minta tolong tetangga ini, udah diem nggak nangis. Cuman kan takutnya saya udah nggak ada. Sebentar tak tengok itunya, oh masih ada, cuman diem aja. Terus itu ngucur terus darahnya ya? Iya, nyampe rumah sakit baru nangis, dikasih ini apa? Alkohol itu baru nangis. Sebenarnya harapannya cuman doanya ya dia bisa berubah lah. Ibarat rumah tangga lagi juga nggak ngecewain istrinya nantinya. Yang penting kan dia mau berubah aja, nggak punya kayak gitu-gituan. Oke, nah aku mau tanya Mbak, ada mau titip pesan apabila sekali lagi mantan suami Mbak tuh nonton dan keluarganya nonton. Yang pertama sama mantan suami dulu, Mbak mau ngomong apa? Sama mantan suami yang pertama itu saya terus terang hanya mau dia berubah. Satu, cara berpikirnya, jangan pernah memandang orang itu, oh orang itu nggak suka sama saya, oh orang itu lagi ngomongin saya, padahal belum tentu mereka yang ketawa-ketawa di sana ngomongin dia itu belum tentu. Jangan posesif thinking lah, jahat sama orang, pikiran jahat sama orang, jangan. Ibarat berubah lah, ibarat jangan sering mukul sama orang tua, ngormatin dia. Kalau sama orang tua itu ngebantah Mbak, berani sama orang tuanya. Nah, kalau aku tanya satu, Mbak dendam nggak sama dia? Terus terang saya nggak dendam. Alhamdulillah. Yang namanya mantan keluarga, kalau bisa silaturahmi bagus ibaratnya. Nggak mutus silaturahmi lah, yang namanya udah anak satu. Apa-apa kan yang penting demi anak sih Mbak. Saya cuman minta gitu, dia hanya berubah lah ibaratnya. Jangan kayak gitulah sama anak, sering mukul, sering jewer apa. Sama orang juga berpikirnya yang jelek-jelek, jangan. Nah Mbak, sama pihak keluarga dari tersangka mau ngomong apa? Saya cuman ngomong minta maaf lah. Ibarat saya punya salah-salah kata atau apa, yang penting yang namanya keluarga tetap keluarga. Adalah kesini juga nggak apa-apa nengok Randy kan juga anak-anaknya, cucunya juga. Kadang kan yang namanya diem ya diem, cuman kan kadang pengen lah ibarat ditengok. Nggak perlu bawa uang lah, ibarat saya sudah tahu kondisinya. Nggak perlu uang, yang penting kesini nengok, silaturahmi bagus. Ibarat karena punya masalah sedikit, yang namanya uang, hutang itu bisa jadi saudara, jadi musuh juga bisa. Betul. Ya saya sama ibu juga minta maaf lah, ibarat punya salah gitu aja. Selama saya berumah tangga sama Didi, ibarat kurang bagus, kurang baik gitu aja. Mbaknya hebat banget. Aku salut banget ya tadi Mbaknya menjelaskan, jawabnya lugas, terus tapi tidak ada dendam. Jadi yang mengikhlaskan apa yang terjadi gitu. Bahkan Mbaknya merendahkan diri untuk meminta maaf gitu. Padahal yang jelas bukan salah Mbaknya loh. Ini jelas salah dari pelaku atau tersangka tersebut. Sekali lagi kita ambil atau kita petik pelajaran yang berharga dari hari ini, dari video yang aku tampilkan, bahwa kejahatan itu sebenarnya ada di mana-mana. Ya, bisa dari mantan suami, bisa dari bapak kandung sendiri, bisa jadi dari orang terdekat gitu. Nggak tahu tujuannya apa, tapi ya kita yang tetap harus berhati-hati ya Mbak. Iya. Gitu. Karena bisa mencelakakan diri kita atau orang-orang yang kita sayangi, termasuk anaknya Mbak gitu. Tapi alhamdulillah ya Mbak, ini anaknya sehat ya. Iya Mas, sehat. Gitu, ada tusukan di bagian kepala, tapi tidak ada yang mempengaruhi kesehatannya ya Mbak? Enggak, alhamdulillah. Oke, ini Ibu. Iya, Di sini Ibu ngobrol. Di sini Ibu, nggak apa-apa. Oh, di sini aja. Ibu gimana Bu ngelihat kondisi anaknya pas kejadian kemarin? Saya kan nggak tahu, kan saya di kebun. kebun. Oh, Ibu di Dia kebun. kan kerja di tempat Saya kerja pindah-pindah. dua. Jadi pas tahu gimana Bu?
saya nggak tahu, nggak ada orang anu kok. Yang ngasih tahu nggak ada? Nggak ada. Oh mungkin takut kaget ya? Ada lah, cuman kan dia lari langsung pingsan. Saya sudah di rumah sakit itu dia baru pulang. Oh gitu. Saya kan langsung lari, lihat darah anak saya, malah saya nggak terasa kalau saya yang Berdarah? tusuk juga malah. Saya cuma terasanya dipukul gini, ceduk-ceduk kepala saya gini. Terus pisaunya dia bawa? Besoknya tertinggal, kan dia gugup. Soalnya kan ada abang saya dari pintu tengah langsung marah. Oh berarti ada sidik Langsung jari teriak, ya? "Oi!" gitu. Abang saya langsung teriak. Itu langsung dia besok langsung kebuang ke di kasur itu tempat tidur. Berarti ada sidik jari kan ya? Iya. Ada. Iya, ya Allah. Duh, ngenes banget aku dengarnya. Jadi dia terbakar cemburu, terus tidak mengikhlaskan, dendam, jadinya membabi buta ya, gitu. Penuh amarah. Aku melihatnya juga dia depresi, stres, jadi kayak gelap matanya ya. Kalau aku di posisi Mbaknya juga pasti aku masih trauma banget. Rumahnya deket guys, dari sini ke sana ya Mbak, cuman di belakang sini doang. Tapi Mbak tetap nggak berani. Gimana pun juga bisa terjadi sih gitu, makanya walaupun posisinya di penjara kan mungkin Mbaknya masih ada hawa takutnya kabur atau apa gitu ya, atau keluarganya kita nggak ada yang tahu ya Mbak ya. Iya. Saling memaafkan aja ya Mbak ya, gitu. Yang penting Mbaknya nggak dendam, terserah mereka kayak gimana ya. Iya. Mbak maaf, ada sedikit rezeki buat dedenya. Terima Nggak kasih. repot sama sekali, sama-sama. Makasih udah ngeluangin waktunya ya. Iya, makasih. Saya- Udah jauh-jauh dari sini. Saya mohon maaf ganggu ya. Iya, nggak apa-apa. Gitu, ini karena jujur mendadak banget. Kita nyarinya tadi malam, terus alhamdulillah cuma dapat alamatnya, tapi kita udah bismillah lah modal nekat. Terus ketemu nyampe di sini. Gitu. Makasih ya Mbak. Soalnya desa pelosok banget di sini. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19. I'm not naive, I just wish my heart would tell my mind what to